Ketemu lagi kan? Ketemu lagi. Katanya suruh membangun personal branding. Giliran dibangun personal branding pelanggaran. Gimana coba? Itu bagaimana ini? Kalau kayak gini, personal branding yang bagaimana yang disuruh ngebangun? Kalau personal brandingnya itu adalah ciri khas masing-masing. Artinya, ya biarkanlah orang itu memperkenalkan dirinya, bagaimana keadaannya, apa yang menjadi ciri khasnya. Jangan dikit-dikit pembatasan. Personal branding yang gimana yang dimaksud? Ya itulah personal branding yang sedang dibangun oleh akun ini, tapi dibatasi. Kalau personal branding itu kan apa yang menempel pada dirinya, ya itulah personal branding. Giliran sudah diperkenalkan, kena pembatasan. Gimana sih Tok? Bingung aku Tok jadinya Tok. Mau pilih? Siap. Siap Ed. Iki juga sambil ngopi loh Ed. Nah, aku lagi kesel karo TikTok loh. Masa pembatasan terus? Dikit-dikit pembatasan. Katanya suruh bangun personal branding. Ya inilah personal brandingku. Terus TikTok membatasi ya. Berarti TikTok itu yang sedang membangun personal branding dengan membatasi akun. Apa coba maunya itu? Atau kalau enggak, berlakukan aja personal branding dengan pembatasan. Oke Tok? Gitu aja Tok. Jangan dibikin pusing. Itulah personal brandingku. Dengan kau batasi. Nggak apa-apa, pembatasan juga nggak apa-apa. Suka-sukamu lah itulah. Yang punya channel situ. Ada lagi untuk mengurangi poin pelanggaran, disuruh ikutin kuis. Tapi pertanyaannya muter-muter. Kalau untuk usia anak-anak sekolah oke lah, pakai pertanyaan-pertanyaan begitu. Masa udah tua masih pakai pertanyaan yang begitu-begitu? Aneh kalian itu. Standar yang diterapkan ya berdasarkan apa? Membingungkan kalau kayak gitu. Tok. Rawani aku Ed. Rawani aku Ed. Cuma kesel aja. Dikit-dikit pembatasan. Tapi arahannya suruh ada ciri khasnya. Ya sudah, labelin aja. Akunku dilabelin terbatas. Udah, nggak usah dibikin pusing. Itulah personal brandingku. Mau dikurangin silahkan, nggak dikurangin juga nggak apa-apa. Ini kan juga cuma untung-untungan bermain TikTok, diterima syukur, nggak juga nggak apa-apa. Emang gue pikirin, nggak usah dibikin pusing. Aduh, tok. Udah. Apa mau tok. Suka mulai itulah. Ada yang punya nasib yang sama seperti yang barusan saya keluhkan, coba kumpul di sini. Komen.
Kalau pengguna ini kan nggak bisa ngapa-ngapain. Dibatasi ikut, nggak dibatasi juga ikut. Oh, mau apa lagi coba? Jadi suka-sukamu lah itu. Nih kayak nggak ada pergerakan kayak gini. Nanti juga ada ini pembatasannya ini. Katanya nggak aktif, nggak interaktif. Lagian kan nggak semua akun itu mempunyai peralatan yang canggih, di mana ada pergerakan di situ alat ikut bergeser. Coba tuh. Tok tok. Katanya suruh semangat, afiliat pemula. Tapi cara kalian kayak gitu. Bagaimana mau semangat? Hidup bagaimana ini? Diupayakan mentok, nggak diupayakan katanya nggak aktif. Memang membingungkan. Tapi suka-sukamu lah itulah. Engkau yang punya wilayah. Yang punya wilayah, yang punya kewenangan. Kalau pengguna ini cuma apa sih? Nggak ada apa-apanya. Seandainya ini mempengaruhi hal buruk, mau ditutup akun, tutup aja. Lagian analisa kalian itu diserahkan kepada AI itu juga belum tentu benar. Yang namanya AI itu kan hanya sistem aja, nggak ada pakai rasa. Coba kalau orang yang menganalisa, kan ada tuh. Oh, ada pemakluman. Kalau semua diserahkan ke AI, gimana? Personal branding, entot. Ada, ampun. Suruh bangun personal branding, udah dibangun kena pembatasan. Padahal itu personal brandingnya memang itu. Jadi ya jangan dibatasi dong harusnya. Memang personal brandingnya itu. Bilangnya personal branding menurut ciri khasnya masing-masing. Kalau pakai standar itu bukan menurut ciri khas masing-masing, menurutmu itu namanya. Jadi harus dirubah tuh kalimatnya. Harus bangun personal branding menurut TikTok gitu dong. Jangan menurut ciri khas masing-masing. Kalau menurut ciri khas masing-masing ya itulah personal brandingnya. Jadi ya harus terima dengan perbedaan itu. Memang ciri khasnya itu. Labelin aja. Nggak nurut aturan, tidak direkomendasikan, udah kasih keterangan aja. Tapi kalau jangkauan ya jangan diganggu. Kan harusnya nggak kesel, kan jadi kesel. Tok 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 tok, wow, aduh. TikTok NCMH.
Kalau kira-kira standarnya TikTok personal branding itu menurutmu, ya kasih penjelasan. Personal brandingnya menurut aturan yang berlaku, begitu. Jangan ciri khas masing-masing. Kalau ciri khas masing-masing kan bebas berarti. Orang bisa ngapain aja. Yang penting tidak melanggar norma kesusilaan. Kan hukum di masyarakat juga kan berlaku. Jadi ya cobalah, kalau semua diserahkan ke AI itu punya perasaan seperti apa sih? Namanya juga robot. Dia nggak ada pemakluman, apa yang diperintahkan ya udah itu kayak gitu. Udah nggak mikir lagi ini orang sedang belajar atau enggak. Kalau memang sedang belajar, kasih pemahamannya, itu jangan diupload, nanti kena pelanggaran. Harusnya kan begitu. Bukan dibiarkan diupload, setelah diupload baru ada peringatan bahwa itu melanggar. Coba teman-teman ada yang sama nggak? Coba. Kalau ada suara-suara yang lain kan lebih bagus nih, nggak sendirian jadinya. Jadi keselnya. Halo sobatku. Aku lagi jengkel nih karo TikTok ya, kena pembatasan mulu. Disuruh membangun personal branding, tapi setelah dibangun kena pembatasan. Arahannya untuk pemula, semangat, jangan putus asa. Gimana nggak putus asa kalau caranya kayak gitu? Harusnya kalau memang nggak berkenan, nggak masuk kriteria, udah coret aja. Ini hanya orang-orang yang nurut dengan aturan yang diterapkan. Jadi nggak usah bawa-bawa personal branding. Itu bukan personal branding namanya kalau kayak gitu, personal branded. Kan nggak semuanya mampu. Kalau pakai yang branded mana bisa, buat beli beras aja susah. Pakai yang branded lagi. Tok tok. Tok tok wow, tok tok wow. Kalau cuma bikin VT gitu aja kan percuma. Mendingan live gini aja udah. Kalau ada peringatan kan langsung bisa dilihat tuh. Penonton juga bisa lihat. Semuanya bisa lihat. Setuju nggak kira-kira kalau kira-kira VT atau konten yang kira-kira bakal mendapat pelanggaran sebelum diupload itu kan sudah terbaca sebenarnya oleh sistem. Kalau kira-kira akan ada pembatasan atau akan ada sanksi, kan mestinya diperingatkan, jangan diupload, itu melanggar, kan gitu harus. Ini suruh nyebur dulu, setelah nyebur baru dihukum. Itu kalau pemerintahan, itu pemerintahan yang zolim itu namanya. Kan mestinya ngemong dong, ngasih pengarahan, pembelajaran, pengajaran. Jangan cuma dikasih kisi-kisi, suruh nyari sendiri. Arahannya kalau sedang memulai nggak usahlah pakai
iklan-iklan karena itu berbayar. Itu udah bagus sebenarnya. Tapi prakteknya coba top. Kan ada kan manajemen yang di Indonesia, bukan cuma di luar kan. Dengan bahasa Indonesia tahu kan. Kecuali semua harus dengan bahasa Inggris. Mudah-mudahan ada yang dengerin nih. Ada yang dengerin. Syukur-syukur dikasih solusi. Kan begitu. Namanya juga pemula. Ada salah-salah itu kan wajar. Arahkan dong biar nggak salah. Bukan tahu-tahu kena sanksi. Ada yang setuju? Kalau ada yang setuju, boleh nih. Boleh komen-komen. Ngeselin itu. Kadang-kadang nanya ke para terdahulu. Ya walaupun tidak semua. Pelajari dong gimana caranya biar nggak kena pelanggaran. Katanya begitu. Ya kalau cuma jawabannya kayak gitu, ya nggak usah nanya. Anak TK juga tahu. Ampun. Dengan berkegiatan kayak gini nanti dikiranya nggak aktif. Apa itu gambarnya? Tidak menunjukkan sesuatu katanya. Harus lari-lari, harus gali sumur biar terlihat mencolok gerakannya. Harus nge-gym. Orang kegiatan dan acaranya masing-masing, jangan distandarkan dong. Ada. Padahal nggak boleh kesel, padahal terima aja apapun itu yang ada. Kalau untuk urusan semesta oke lah, terima. Tapi kalau ini adalah urusan sistem kan manusia yang bikin sistem. Untuk menilai keseluruhan boleh pakai sistem, serahkan ke robot AI boleh. Tapi yang mestinya perlu ada pemakluman atau toleransi. Robot AI mana bisa ada toleransi? Kan dia nggak punya rasa, adanya otak buatan. Sesuai perintahnya itu yang dilaksanakan. Nah, udahlah, makin lama makin ngeselin. Terima kasih, sampai ketemu di lain waktu. Mohon maaf, sedang kesel ini, kesel banget sama TikTok. Oke Tok, akun ini kesel samamu Tok. Terima kasih.